Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon maning manggil urang ka dieu? Enggak, ini saya bukan maksud mau nantang atau apa. Cuman saya cuma ingin sedikit berinteraksi. Apakah maksudnya yang diceritakan sama si Alek itu dalam mimpinya benar atau enggak? Oh, bener eta aing. Terus kumaha? Eta incu aing. Masih kalau dari mimpi itu emang benar pernah ketemu atau gimana sih? Emang ku aing aja dipanggilan tina mimpi. Lamun aing ngawujudkeun aing langsung bisi moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Anak Rantau 25. Kali ini kita akan menceritakan kisah mistis. Kita kedatangan narasumber dari Tasikmalaya. Namanya Alex. Ya, perkenalkan. Kenalkan, nama saya Alex dari Tasikmalaya. Kampung saya di Cipatujah, Pantai Cipatujah, Pantai Selatan. Ini narasumber kita dari Tasik jauh-jauh akan menceritakan pengalaman mistis, cerita mistis yang pernah si Alex alami. Apa Alex cerita mistisnya Alex? Eh, Pernah sih dulu, ini mah dulu ya, pas waktu ngerantau juga di daerah Bandungnya di daerah Antapani. Kebetulan dulu saya ngekos di daerah Antapani itulah. Pengalaman mistis apa Alex kita? Pengalamannya sih dalam mimpi, ngasih sesuatu tapi jadi kenyataan gitu loh bang. Jadi emang lagi apa itu, lagi sadar kah atau lagi tidur atau lagi apa, atau lagi emang lagi pikiran lagi kosong, lagi banyak masalah atau apa? Kebetulan sih dulu ceritanya gini. Posisi saya sedang benar-benar apa sih, lagi hancur lah kerjaan. Posisi udah keluar kerjaan gitu. Terus mau pulang bingung nggak punya uang gitu. Nah kebetulan kosan belum kebayar. Pokoknya mau masalah ekonomi tentang hancur lah gitu. Nah, kebetulan saya ngekos di tempat yang katanya sih apa sih, serem lah gitu. Setiap ada yang ngekos juga pasti pada gak betah katanya sih ya. Kata-kata yang pernah ngontrak di sana, anak-anak suka nangis tiba-tiba gitu. Katanya ada yang suara apa yang menuju ke itu apa, mau wujudkan bang berganti bahasa. Berganti Angkel lah ibaratnya ya, angker kadang yang menyerupai lah ya. menyerupai. Jadi setiap ada anak-anak nangis gitu di sana gitu. Nah kebetulan saya tempati di sana gitu. Sebelum saya nggak tahu, cuman pas saya nemui barang itu saya cerita ke tetangga. Terus pinggirnya kakak saya juga gitu ya, diceritain gitu apa. Iya kenyataannya emang di sana emang itu angker katanya kontakannya gitu. Nah di situ pengalaman mistis apa yang lu alami itu di situ? Oh iya, yaitu masalah yang tadi yang ekonomi lah sedang hancur kayak gitu. Nah pas pulang dari kerjaan itu, pas mau keluar dari kerjaan, emang kan lagi keluar nih. Nah pulang karena bingung mau pulang, nggak ada uang, kontrakan belum bayar. Nah di sana saya sedang merenung lah istilahnya mah, harus gimana saya cari uang, dapat uang di mana. Udah bener-bener apa, hancur lah kayak gitu. Nah saya bingung kan, di sana saya maghrib kalau nggak salah
Nah saya tidurlah di sana karena bingung udah harus ngapain gitu, tidurlah. Nah udah tidur kebetulan mimpi itu, mimpinya ya didatangin sesosok kakek tapi berjubah gitu, putih semua itu bang. Jadi pas lagi kosong lagi itu udah mimpi. Nah, Iya. yang mewujudan itu dari pihak keluarga atau kenal atau nggak kenal sih? Kalau saya tanyain ke yang bisa mah sih katanya dari kakek, keluarga kakek, apa sih, buyut kalau nggak salah ya, buyut kalau nggak salah katanya itu. Berarti belum pernah ketemu sama sekali sama dia, cuman ketemu dalam mimpi itu doang. Belum, baru dalam mimpi. Nah, yang pas kejadian mistis itu apa yang ini, ketemu doang atau ada cerita atau ada kata-kata atau ada titipan atau apa gitu? Ya ada sedikit titipan sama apa sih, kayak ngasih tahu juga gitu. Yang mimpinya kayak gitu. Awalnya kan langsung tidur nih, tidur. Nah udah itu gak kelamaan mimpilah bertemu yang itu, buyut saya yang berjubah itu. Ya katanya ya gitu, kan saya lagi hancur nih gitu. Nah dia ngasih saran, katanya ini apa, ngasih barang gitu. Nggak tahu barangnya apa karena saya maksudnya belum tahu tentang hal barang-barang itulah gitu. Adalah di sana ngasih barang sesuatu, ngomongnya sih katanya buat rezeki gitu. Terus dia bilang tuh katanya apa, kalau misalkan barang itu udah di tangan saya katanya harus rajin sholat segala macem gitu. Tapi dia bilang, beliau tuh bilang kalau misalkan pengen bener-bener itu mah harus di apa, ke ustadz katanya, karena kan Arabnya Arab gundul kan gitu. Saya tanyain gitu, mewujudkan itu sih. Cuman pas lo bermimpi ketemu itu, lu langsung percaya atau emang awalnya lu nggak percaya, atau besoknya pas ketemu lagi atau gimana, emang langsung di pas malam itu lo langsung percaya atau enggak? Awalnya sih nggak percaya, apa biasa aja dalam mimpi. Pas kemudian besoknya lagi bermimpi lagi. Jadi pas mimpinya itu bukan sekali ya, dua kali kayak Dua gitu? kali, mimpinya dua kali. Nah yang pertama mah emang nggak percaya gitu, oh mimpi doang kali, mungkin lagi kosong lah sayanya gitu, kayaknya gitu sih bang. Pas yang kedua kali karena penasaran mimpinya kayak gitu lagi, terus sama yang beliaunya ditunjukin, katanya barangnya ada di bawah celana saya di lemari gitu. Nah karena saya penasaran, pas saya mimpi lah apa ngasih tahu di lemari ada barang sesuatu dari beliau, saya penasaran. Nah saya buka, ternyata nyata gitu ada barangnya itu bang. Jadi pas lu yang malam kedua lu didatangin lagi, hmm, mau ngasih tahu ada barang yang emang dibuat kasih buat lu, lu itu langsung bangun langsung cari apa besoknya penasaran lu cari atau emang kayak gimana tuh? Pas yang kedua kali mah pas mimpi, pas bangun karena penasaran beliau suruh cari di sana, saya langsung cari gitu bang. Pas saya cari bener-bener ada itu barang gitu. Saya kaget antara percaya nggak percaya itu. Saya bener-bener ini mimpi nggak sih, saya cubit emang beneran nyata itu. Pas kebangun tidur emang ada barangnya gitu, cuman nggak tahu barangnya barang apa gitu, karena ya maksudnya saya nggak tahu apa-apanya gitu namanya atau apa, cuman barangnya ada, saya bawa sekarang sih bang. Itu barangnya wujudnya seperti apa sih, kayak apalah kalau ibarat orang dulu kan keris atau apa? Bukan, ini sejenis kayak tulisan Arab gitu, cuman kayak berbentuk lamak, lamak apa sih, Kain. kain, berbentuk kain, cuman banyakan Arab kayak gitu bang. Warnanya warna merah kalau nggak salah itu sih, tapi nggak tahu namanya apa gitu. Barangnya di bawah sana. Selalu dibawa bang, karena itu kata beliau selalu harus dibawa gitu. Mau dilihat bang? Coba lihat barangnya. Boleh boleh.
guys, dari kejadian mimpinya si seorang narasumber Alek ini, dia mimpinya nyata ibaratnya lah, bukan bohong-bohongan. Beliau bermimpi ketemu seorang kakek-kakek menitipkan sesuatu. Beliau akhirnya dengan rasa penasarannya beliau cek, akhirnya ketemu. Ini guys barangnya guys. Ini abang kan tahu nih tentang masalah itu. Abang tahu nggak fungsinya ini buat apa gitu atau gimana? Kan abang nih udah tahu pengalaman lah tentang hal-hal itu. Menurut abang ini fungsinya buat apa sih bang gitu? Pengen tahu aja, siapa tahu abang tahu gitu. Kalau menurut gue sih, kalau fungsinya sih gue juga nggak terlalu paham ya soal kayak gitu sih. Ya cuman sih kalau emang mau tahu pasti mau benar ini ya bener sih apa yang dibilang pasti sama kakek yang ketemu sama lu itu, ya tanyain sama orang yang benar-benar tahu sih. Setahu gue sih kalau emang kayak titipan gitu, kalau emang rezekinya buat kita ya emang benar-benar buat kita sih, mau diapain juga kalau emang rezekinya buat kita ya tetap balik lagi. Tapi kalau pas lu itu pas dapet itu lu emang langsung lu nanya atau kayak gimana, atau lu bilang ke keluarga lu atau apa? Awalnya nggak dibilang dulu, pas 2 hari kemudian gitu, karena penasaran saya tanyain. Awalnya gue ceritanya ke kakak yang kedua, karena kan sama-sama di Bandung. Kakak gue awalnya nggak percaya juga ini dapatnya gitu, cuman ini beneran kak, kata gue kan gitu, ini dalam mimpi. Ya udah kata kakak gue, tanyain aja sama orang itu yang diomongin ke beliau. Ya udah tanyain katanya. Ya bilangnya ini buat apa, rezeki atau buat apa sih di jalan atau gimana gitu, katanya suruh bawa terus. Ini pernah kejadian nih bang, ini kan dalam mimpi nih. Pernah nih kakak gua pinjam berapa minggu nih, dia pulang lagi sendiri bang sama gua gitu. Jadi pas awal ini Dipinjam kakak gua gitu. ibaratnya diambil lah sama kakak, pinjem. Tapi akhirnya balik lagi sama lu sendiri gitu. Iya, balik lagi sendiri bang. Katanya kan kakak gua nggak percaya, bener gak sih cina ini apa dalam mimpi kan. Kalau gua nggak tahu itu kan. Nah kalau gua penasaran, udah ini barang cina bawa dulu sama kakak gua kan, biar mimpi kakak gua. Udah seminggu kemudian apa nggak ada kabar atau apa kan, akhirnya dia pulang sendiri bang, udah ada di dompet gua gitu. Padahal gua nggak minta atau apa. Kakak gua juga sampai shock gitu, barangnya nggak ada ini tuh, ternyata udah ada di gua gitu. Anehnya gitu. Kakak lu sempet nyari gitu. Sempat nyari terus nanyain. Awalnya bilangnya dia kan dibilang kakak gua dede kan, dek barangnya ini kok nggak ada, padahal di dompet nggak di kemana-manain tapi nggak ada. Saya awalnya kaget gitu, pas ngecek dompet saya emang ada di dompet saya ini langsung. Anehnya gitu sih bang. Berarti balik sendiri lah. Balik sendiri, iya. Tapi lu pas dapet barang itu lu kayak ngerasain apa gitu, maksudnya kayak oh dengan barang ini lu kehidupan lu bisa jadi berubah atau ada manfaatnya lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Alhamdulillah sih ya. Semenjak ada barang ini, terus gua apa, beliau yang suruh sholat atau ngaji gua laksanain tuh, alhamdulillah sih emang benar-benar gitu. Dari gua hancur ekonomi, sekarang ya alhamdulillah, maksudnya ada pekerjaan lagi, terus ya yang lumayan lah. Nggak tahu dari akibat ini karena mungkin rezeki atau apa ya, cuman ya setahu gua ya pas ada barang ini ya alhamdulillah gitu bang, apa-apa juga lancar gitu. Pernah ini sampai sama kakak gue dipinjam balik lagi, yang itu yang bikin kaget keluarga itu. Jadi lu maksudnya lu bener yakin percaya atau kayak gimana? Soalnya kan kayak rezeki atau apa kan udah ada yang ngatur. Ada yang ngatur ya. Cuman kadang banyak orang sebagai perantara ibaratnya, ada orang yang ngasih ini untuk titipan. Karena kan dari setahu gue ya, maksudnya dari kita nggak tahu sih, maksudnya kita udah ada yang ngisi atau apa, tapi kan setahu gue
kakek moyang kita dari dulu emang udah kayak punya ibaratnya buat kayak gitu-gitu. Jadi lu langsung yakin percaya atau kayak Awalnya sih gue masih ragu-ragu. Pertama pas dapat ini gue laksanain semua. Apa sih, emang ada kemudahan, cuman nggak terlalu percaya sama ini gitu loh. Cuman pas bener-bener dilakuin yang beliau suruh, semakin rezekinya alhamdulillah semakin lancar, kerjaan semakin ada gitu. Jadi ekonomi gue semakin agak naik lah dari awalnya gue ngedrop gitu. Jadi alhamdulillah naik dikit-dikit gitu. Jadi gue percaya sih sama yang kayak gini gitu, karena beliau juga nyaraninnya bukan buat apa-apa, dia nyaranin juga buat sholat, disolatin, baca surat-surat gitu, kayak gitu. Jadi maksudnya gak macem-macem kayak sasajen kayak gitu sih, bukan. selain lo yakin lo usaha juga, misalnya kerja keras juga ya. Ya kerja keras Nggak juga, terlalu mengharapkan dari mengharapkannya. sesuatu yang dikasih dalam mimpi itu. Guys, itulah cerita narasumber kita. Beliau bermimpi ketemu seseorang yang belum pernah beliau ketemu, dan beliau tadinya awalnya nggak percaya, lama-lama percaya, yakin. Beliau cek, habis itu beliau dengan mendapatkan barang itu, alhamdulillah beliau tidak hancur lagi, ibaratnya naik lagi dengan berkat kerja kerasnya juga. Tapi dari setelah lo dapat misalnya ketemu sama si kakek di malam pertama, terus lo nggak percaya, akhirnya lo ketemu lagi di malam yang berikutnya, ibaratnya di mimpi yang berikutnya lo ketemu lagi, terus lo mulai percaya, mulai penasaran, lo cari barangnya, terus lo akhirnya ketemu dengan barang yang dikasih sama si kakek. Tapi dari pas lo ketemu barang itu, lo pernah ketemu lagi nggak sih, maksudnya pernah si kakek itu pernah nongol lagi dalam mimpi lo, atau lah ibaratnya lo ketemu lagi dengan wujud yang sama, atau nyamperin lo lagi lah dalam mimpi? Itu sih dalam mimpi yang kedua, kata beliau tuh kalau misalkan pengen ketemu lagi, kalau butuh sama beliau bisa nih manggil gitu, dipanggil gitu sih bang. Berarti misalkan lo emang lagi kosong, pikiran lo kosong, gak ada masalah, lo kayak butuh sama dengan ibaratnya kakek moyang lo bisa manggil kayak gitu. Iya bisa, beliau kan bilangnya kayak gitu, kalau misalkan gua butuh dia atau gimana panggil aja katanya gitu. Cuman panggilnya ya kayak gitu bang, panggilnya dalam mimpi gua tuh bilangnya kalau mau manggil beliau tuh Allahu Akbar 3 kali sama la ilaha illallah 3 kali kalau nggak salah, dia pasti ada muncul. Kalau misalkan katanya kalau misalkan gua lagi gini gua nggak bisa ngeliat, cuman dia ada di belakang gua. Tapi kalau mimpi dia ada gitu. Kalau misalkan gua tidur nih pengen mimpi kakek gua pengen nanyain lagi, sebelum tidur tuh harus baca dulu itu. Kalau misalkan gua kenapa kalau lagi gak tidur gua bilang kayak gitu, cuman gua nggak tahu sosoknya itu, cuman dia pasti ada di belakang gitu loh bang, katanya kayak gitu. Kenapa nggak bisa ngewujudin, karena beliau bilang gua takutnya kaget, takutnya gua lari karena gua belum siap mental gitu loh. Kalau katanya sih kalau bener-bener pengen ngedalami, pengen ngelihat beliau, gua harus bener-bener siap mental ngelihat dia gitu. Tapi yang di mimpi pertama sama yang kedua itu lo ngelihat wajahnya atau emang putih doang, apa emang lu kelihatan wajahnya? Kelihatan sih wajahnya, cuman ya apa sih, semua putih gitu, cuman mukanya ya kayak semua putih lah, kumis putih, jenggot putih, terus ini putih gitu, kayak gitu, kayak gitu sih bang. Terus lu dengan titipan kakek, yang kakek yang dalam mimpi lu, kalau emang butuh apa-apa manggil gitu, lu pernah gak sih kayak ini gue lagi butuh ini, pikiran gue lagi kosong, terus gue butuh sosok yang emang bisa nasehatin lah, ibaratnya nasehatin, besaran kayak itu. Lu pernah nyoba gak sih misal buat kayak, oh
dulu si kakek ini pernah bilang nih ke gua nih, misalnya nggak, kalau butuh apa-apa bisa gini-gini dengan baca ini. Lu pernah nyoba nggak sih misalnya kayak gitu? Gue pernah nyoba nih. Kebetulan ada teman gue nih bang, lagi sakit nih. Katanya apa sih, dia tuh anaknya kesurupan nangis mulu nih. Nah, karena gue penasaran ya, karena gue nggak tahu nih bisa atau enggaknya kan, karena gue nggak tahu. Cuman beliau bilang kalau butuh dia gue panggil. Nah, gue kebetulan pernah bang nih kejadiannya dulu nih kontrakan, ada temen gua anaknya nangis mulu. Katanya dia di apa sih, katanya di herian, di apa sih kalau Indonesia di herian teh, diisengin lah sama yang Dijailin jailin sama sosok Kunti katanya bang. Nah, gua dengan pedenya ya, gua percaya nggak percaya, cuman gua nyobain aja. Nah, gua pasti kesana lah gitu. Pernah nih kejadian. Nah, gua baca itu anaknya nangis ya, gua baca itu yang kata Allahu Akbar sama la ilaha 3 kali kan. Nah, gua sambil nepuk meja 3 kali. Nah, udah gitu gua nggak sadar bang, cuman katanya gua tuh ngasih air sama anaknya, cuma langsung diem bang, anaknya langsung gak nangis gitu. Gua antara sadar nggak sadar itu, cuman gua karena ngerasa gue butuh bantuan nih, butuh apa, anaknya nangis gitu, gue bisa nggak sih, gue pengen nyoba gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya lancar aja gitu, cuman gue antara sadar nggak sadar gitu. Berarti yang pas lo ngasih kayak air buat anak yang nangis itu lo antara sadar nggak sadar tuh? Iya, Cuman ya kebetulannya abis dikasih air itu anaknya langsung diam. diam. Gak nangis apa, biasa nangis banget bang, itu sampai apa sih, loncat dia kayak apa sih, ketakutan banget gitu, tiap malam nangis katanya, kata teman gua itu. Cobalah gua nyobain gitu sambil bawa ini. Nah, ya gua bacain itu. Nah, tahu-taunya gua nggak sadar udah ngasih air, kata temen gua gitu. Cuman pas diminumin ya alhamdulillah anaknya langsung diem gitu. Katanya apa, baca-baca apa gitu, katanya ngusir-ngusir apa. Kalau gue nggak inget soalnya gitu, cuman temen gue yang ngasih tahu gitu. Awalnya temen gue nggak percaya, jangankan temen gue juga nggak percaya kan awal-awalnya gitu. Cuman dari sana ya alhamdulillah juga bisa ngebantu orang gitu. Itu sih bang. Ya dari tadinya yang nggak yakin, tadinya mau nyoba akhirnya bisa ngebantu ya. Ngebantu. Nah itu alhamdulillahnya, bukan karena sombong ya bang, karena ya maksudnya pengen apa sih, nyoba bisa atau enggaknya, tapi alhamdulillah bisa gitu, ngebantu lah. Bukan hal yang tidak baik gitu, tapi kebaikan gitu. Jadi maksudnya dari awalnya dia nangis panas alhamdulillah sekarang udah sembuh dan normal lagi gitu gitu. Maksudnya tapi lu dari, maksudnya kejadian mistis itu lu cuman baru kali ini atau emang sebelumnya, atau setelah ini lu kayak pernah kejadian mistis lain atau apa kayak gitu? Dari apa emang ini yang pertama kali lu alamin lah ibaratnya? Gue sering sih bang ya. Pertama gue waktu zaman sekolah kalau nggak salah tuh, gue tuh nemunya batu ali di kuburan. Nah, Cincin lah ibaratnya. cincin. Nah, orang tua gue tahuan kalau itu. Orang tua gue, kakak gue, semuanya pada tahu itu. Gue tuh waktu sekolah kan main nih di rumah gue, belakangnya kuburan kan bang. Nah, gue main sama temen tuh. Awal-awalnya gue main kayak kelereng gitu. Nah, gue lihat tuh ada hewan, tahu nggak hap-hap? Kalau di Indonesia mah hap-hap tuh apa sih, yang kayak cicak tapi terbang, yang dari kelapa. Nah kayak gitu. Nah ada 2 tuh di kuburan. Yang satu kata gue, kok itu ada telur, gue kira telurnya itu gue bawa lah sama hap-hapnya, sama hewannya itu, sama orang tua gue. Mah ini telur hap-hap. Pas dilihat bukan, kayak batu yang pecah tapi nggak pecah bang. Itu ada. Nih sekarang barangnya di kakak gue itu, nggak tahu di mana. Cuman katanya orang tua gue nanyain lagi sama orang bisa, katanya bilangnya itu buat gua dewasa, katanya buat jaga-jaga. Tapi sampai sekarang nggak ada nih kakak gue yang ngambilnya, karena gue masih kecil kan waktu sekolah. Pernah itu bang,
Jadi karena apa ya, karena masih kecil barangnya diambil sama kakak lo, dan sampai sekarang lu nggak tahu juga itu barangnya di nggak mana, tahu masih ada ya. atau enggaknya ya. Cuman gue masih inget gitu itu, orang tua gue tahu juga keluarga itu sering gue mimpi kayak gitu, kerja di Bandung lagi dulu di Pet to Pet tuh gue kerja. Pernah tengah malam tuh kan gue ngontrak tidurnya di toko kan, banyak kucing dogi yang nitip di atas kan. Nah kebetulan jam 1 kalau nggak salah ya, jam 1 tuh dogi tuh berisik, kucing pada ngeong semua, itu kan dogi pada di atas semua. Nah gue tidur di bawah, cuman di depan di bawah tangga, di atasnya kucing. Gue kaget kan, kok kenapa nih malam-malam pada berisik gitu, dogi pada pada bersuara semua kayak kada ada orang ngelewat gitu. Nah gue hanya diem, sebenarnya takut juga, cuman kan gue kok ada apa gitu, tapi kadang terus ada yang jalan gitu. Nah kebetulan, nah tiba-tiba pas gue matiin lampu mau tidur, itu ada yang ngelempar bang. Ngelemparnya itu batu, kayak batu tapi kayak mutiara putih gitu, tapi kairin merah. Pernah tuh, itu barangnya sama kakak gue lagi, warnanya hijau tapi kalau diginin putih, tapi kalau kairin merah. Itu sama kakak gue yang kedua tuh diambilnya, karena itu dulu pas kerja di pet shop gitu pernah kejadian kayak gitu. Tapi lu pernah ketemu gak sih kayak sosok-sosok makhluk halus kayak yang orang bilang kayak zaman-zaman sekarang gitu, kayak pocong lah, kunti lah, kayak gitu-gitu? Lu maksudnya emang cuman kalau makhluk halus emang kayak si kakek itu doang, atau emang kayak pernah kelihatan atau ketemu sama yang lain juga sih? Kalau si kakek gue belum pernah ngelihat sosoknya ya, cuman kalau misalkan ngelihat kunti gue pernah tuh kejadian waktu di rumah lah. Gue semuanya pada kumpul, bokap gua kan, ibu gua, kakak gua pada ada. Nah gua tuh kebetulan sama kakak gua yang kedua tuh tiba-tiba jam 11 kalau nggak salah pengen buka itu kelapa muda. Nah kelapa muda, nah gua buka kelapa muda ya jam 11 sama kakak gua. Udahlah gua buka nih, udah minum udah makan semua, kakak gua suruh buang tuh ke belakang, kan di rumah gua kuburan kan belakangnya. Nah pas gua buang tuh di pohon kelapa tuh emang kayak gebuk gitu gitu, terus kayak sosok pocong pokoknya kuntilanak yang gede gitu. Gua kaget kan, anjing itu apaan dah. Gua langsung lari, gua bilang lah sama orang tua gua, mah itu di belakang ada itu mah, ada orang. Saking lucunya ya, orang tua gua, papa gua tuh bawa pistol sampai mau ngelirik dia, serius bawa pistol dia. Mana nggak ada, katanya ada. Nah cuman pas dilihat sama bokap gua nggak ada, cuman gua bener-bener serius ngeliat gitu, emang di pohon kelapa itu sama kakak gua. Itu kejadiannya sih siang, jam 11 siang apa Malam 11 malam ya, 11 malam. Gak tahu kenapa gua sama kakak gua yang kedua tuh pengen buka kelapa malam-malam gitu. Itu ngambilnya malam juga apa? Enggak, itu kalau ngambilnya sore pagi. apa? Kalau ngambilnya itu siangan. Siang, baru dibukanya malam-malam. Bukannya malam-malam. Maksud gua itu buat besok gitu. Ternyata kakak gua sama gua pengennya malam itu juga gitu. Gua sampai kaget tuh, pernah kejadian itu bang, serius. Sampai gemeteran gua, sampai gak mau keluar saking takutnya. Dulu emang trauma atau apa, trauma, takut apa gimana sih kalau misalnya untuk sekarang nih, kalau misalkan lo udah terbiasa ketemu yang kayak gitu, tapi atau enggak kalau pas ketemu emang takut kayak gimana? Kalau awal-awalnya sih dulu mah emang takut, cuman karena sekarang udah makin dewasa ya, semakin gua dipercayain dapat ini, terus bisa kalau butuh beliau manggil, gua panggil gitu, karena udah kebiasaan jadi nggak terlalu takut sih bang gitu. Cuman kalau misalkan gua ngelihat langsung beliau juga pasti agak takut gitu, karena mental gua belum benar-benar kuat gitu. Kecuali katanya kalau misalkan mental gua udah kuat,
dia pasti ngewujudin gitu, cuman gue belum siap-siap aja. Kalau sekarang mah gitu bang, masih ragu gitu. Jadi sih ragu lah ibaratnya ya, Ya mau ketemu masih takut, nggak takut. ketemu penasaran kayak gitu kan. Iya, saya harus bener-bener kuat mental. Takutnya kan orang-orang kan kayak gitu apa, ketemu langsung ke apa kurang mental kan langsung gila kan gitu, karena dia langsung trauma. Mungkin beliau kayak gitu, makanya dia bilang harus benar-benar kuat mental tuh kayak gitu. Makanya saya belum kuat. Kalau misalkan gue udah kuat man, paling gue panggil lagi gitu loh, gue udah siap nih buat manggil lu di depan gue gitu, ibarat kasarnya kan gitu. Cuman gue belum berani kalau itu bang. Oke guys, barusan narasumber kita udah bercerita panjang tentang pengalaman mistisnya. Jadi kita lanjut guys. Jadi yang barusan lo ceritain itu pengalaman mistis lo ya Lek ya. Misalnya lo ketemu sesuatu, ketemu kakek itu. Tapi kalau misalkan lo kayak sekarang nih, maksudnya lo udah siap belum sih, misalkan lo kayak manggil apa yang lu, maksudnya yang pernah ketemu sama lu coba lu panggil kayak gitu biar kita coba berinteraksi lah ibaratnya. Boleh kalau mau dicoba, siapa tuh bisa masuk ke badan gua gitu. Boleh sih kalau mau dicoba pokoknya. Oke guys, coba kita sekarang Kita coba dulu. siapa tahu kita bisa berinteraksi dengan sosok yang pernah bertemu dengan narasumber kita di mimpinya. Kita coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon maning manggil orang ka dieu? Enggak, ini saya bukan maksud mau nantang atau apa, cuman saya cuma ingin sedikit berinteraksi. Apakah maksudnya yang diceritakan sama si Alek itu dalam mimpinya benar atau enggak? Oh, bener eta aing. Terus kumaha? Eta incu aing. Masih kalau dari mimpi itu emang benar pernah ketemu atau gimana sih? Emang ku aing aja dipanggilan tina mimpi. Kalau aing ngawujudkeun aing langsung bisi moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arek naon saya manggil aing? Enggak, di sini saya enggak maksud buat nantang atau apa. Saya cuma ingin berinteraksi sedikit dengan sosok yang pernah ketemu sama si Alek dalam mimpi. Apakah itu benar atau enggak, atau hanya cerita lah ibaratnya. Eta bener aing anu tina jero mimpina. Terus yang diceritain sama si Alek itu benar itu? Bener eta aing sok nulungan manehna. Aing kur bisa ngawujudkeun tina mimpina. Amun tina aslina manehna moal kuat. Jadi maksud ketemu sama si Alek dalam mimpi itu apa sih bah maksudnya sih? Eta keur ngajaga incu aing, karena kan di setiap katurunan pasti aya wae anu dipilih salah sahiji nyaeta ieu incu aing anu kapilihna. Guys, cukup dulu, sekian dulu cerita mistis kali ini. Kalau ada cerita mistis boleh tulis di kolom komentar guys.